Ini adalah bambu petir surgawi. Ekspresi Hani terus berubah-ubah. Kotak itu berisi batang bambu kering sepanjang 2 inci, selebar jari, dan akar yang jelas layu. Nggak peduli bagaimana dia terlihat, itu tampak sangat mirip dengan bambu biasa. Dengan keraguan di benaknya, Hani tanpa ekspresi melihat peri roh ungu. Wanita itu melihat kecurigaan Hanli dan tertawa kecil. Dia menekan bambu kering di antara jari-jarinya dan mengambil pisau berkilau di tangannya yang lain. Peri roh ungu dengan cepat menebang bambu dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, bilah belati bersentuhan. Bambu tersebut melepaskan busur listrik tipis dan segera menangkis belati tersebut. Setelah melihat itu, keraguan Hani terhapus dan dia dengan hati-hati mengembalikan bambu ke kotak dan dengan hati-hati menyimpannya. Segera setelah itu, peri roh ungu memberi Hani medali otoritas milik Sekte Suara Indah. Setelah keduanya mengobrol sebentar, Handi pergi. Nggak lama setelah Handi pergi, Nyonya Van dan Zoruting kembali ke penginapan. Setelah mendengar apa yang disetujui oleh peri roh ungu, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama. Junior, kami sudah membahas ini sedikit. Kita harus dapat menemukan kultivator formasi inti yang lain, mengingat reputasi agung bambu petir surgawi. Mengapa kita harus memberikannya kepada orang itu? Nyonya Van mengeluh. Meskipun Zoruting tetap diam, alisnya berkerut karena bingung. Senior nggak melihat betapa nggak sedap dipandang wajahnya ketika saya memintanya untuk menjadi tetua sekte kita. Tatapannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia nggak akan menyetujui apapun tanpa bambu petir surgawi. Senior juga menyebutkan bahwa orang itu nggak terpengaruh oleh teknik sihir kita. Adapun menggunakan bambu petir surgawi untuk mengundang kultivator lain, senior menempatkan nilai yang terlalu tinggi pada benda remeh itu. Meskipun bambu petir surgawi dikenal sebagai salah satu dari 3 kayu surgawi yang hebat, kegunaan benda itu terlalu sedikit. Nggak ada yang akan menggunakan bahan itu untuk apapun, selain untuk memperbaiki harta karun sihir kelas atas. Dan dengan pemahaman tentang teknik penyempurnaan harta karun sihir, mereka akan menyadari bambu petir surgawi yang sangat kecil sama sekali nggak akan berguna. Anda juga harus tahu bahwa ada banyak jajaran bambu petir surgawi. Bambu milik kita hanyalah bambu petir putih yang berusia beberapa ribu tahun. Bahkan jika itu disempurnakan menjadi alat ajaib, itu nggak akan menjadi sangat kuat. Akan lebih baik jika kita menggunakan benda itu daripada menyimpannya. Selain itu, karena dia telah setuju untuk menjadi tetua sekte, kita hanya harus memperlakukannya dengan hormat dan memberinya persembahan tahunan. Sehingga ketika saatnya tiba, saat sekte kita menghadapi musuh yang hebat, dia nggak akan memiliki keberanian untuk menolak. Peri roh ungu dengan santai mengatakan itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Wanita muda itu kemudian melanjutkan kata-katanya dengan samar sambil tersenyum pahit. Lebih jauh lagi, bahkan jika ada orang lain yang tertarik dengan bambu petir surgawi, siapa yang akan bersedia menjadi tetua sekte kita dan berani mengakui status mereka, mengingat keadaan kita saat ini? Itu hanya akan menghasilkan serangkaian masalah untuk mereka sendiri. Awalnya, ibu saya menggunakan statusnya sebagai kultivator formasi inti sebagai metode pemeriksaan dan keseimbangan atas tetua Zhao dan tetuaku, sehingga mereka dengan tulus bertindak atas nama sekte kita. Lagi pula, sangat mudah dikhianati jika hanya mengandalkan teknik sihir dan pesona wanita untuk memenangkan kultivator kelas atas. Nyonya Van dan Zoruting kemudian terdiam. Setelah baru-baru ini mengalami sejumlah besar pengkhianatan, keduanya nggak lagi memiliki kepercayaan diri pada teknik sihir mereka dan merasa bahwa kata-kata junior mereka ada benarnya. Untuk saat ini, masalah sekte akan ditangani bersama oleh kita bertiga. Sementara kita nggak akan memiliki ketua sekte sampai salah satu dari kita menjadi kultivator formasi inti. Nggak perlu terburu-buru. Wanita muda itu dengan tegas berkata. Kali ini, kedua utusan itu nggak membantah. Bisakah kita mengharapkan Han Senior ikut campur dalam urusan sekte kita dengan menggunakan kultivasinya yang dalam?
Haruskah kita mengambil tindakan pencegahan? Zhou bertanya dengan suara dingin. Nggak perlu, meskipun saya belum banyak berurusan dengannya. Kata-katanya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang rajin berkultivasi. Dia nggak akan terlalu peduli dengan urusan di luar kultivasi. Jika tidak, dia akan tergerak ketika saya menawarkan untuk memberinya murid perempuan sebagai selir. Kemungkinan besar karena dia seperti itu, dia telah memasuki formasi inti. Peri roh ungu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Saya ingin tahu, apakah kita memiliki kesempatan untuk formasi inti? Nyonya Van berbicara seolah-olah dia nggak memiliki banyak harapan untuk formasi inti. Ketika Zhou mendengar itu, wajahnya juga menunjukkan sedikit kesedihan. Tampaknya wanita cantik itu juga sangat ingin memasuki formasi inti. Saat ini, Hani udah kembali ke kediaman guanya. Dia nggak bertindak tergesa-gesa dan memilih untuk menjelajahi banyak catatan kuno. Setelah mengalami banyak kesulitan, dia menemukan metode kultivasi bambu petir surgawi dari Slitkiok dan menanam bambu di kebun obatnya sesuai dengan metode yang dijelaskan. Saat dia menatap batang mungil yang baru ditanam dari bambu petir surgawi, Hani menjadi sangat bersemangat. Tentu aja dia mengerti bahwa bambu petir surgawinya memiliki nilai dan kualitas yang kurang. Namun dia nggak memasukkannya ke dalam hati. Itu karena kualitas dan sifat spiritual bambu petir surgawi tergantung pada usianya. Bambu petir surgawi hanya melepaskan petir putih biasa ketika berusia 5.000 tahun atau kurang. Ketika usianya lebih dari 5.000 tahun, kilatnya akan menjadi biru dan akan menjadi jauh lebih kuat. Ketika usianya mencapai 10.000 tahun, kilatnya akan menjadi emas redup. Pada tahap itu, petir memiliki efek menakjubkan untuk menahan teknik iblis jahat dan dikenal oleh para kultivator sebagai petir iblis. Tahap yang dikabarkan bambu petir emas adalah bambu petir tertua yang pernah terlihat di dunia kultivasi. Itu hanya terlihat sekali di Laut Bintang tersebar, nggak ada yang tahu dari mana asalnya, dan hanya berukuran potongan kecil. Akibatnya, benda itu telah menyebabkan banyak darah tertumpah di Laut Bintang tersebar selama beberapa puluh tahun. Sementara banyak kekuatan besar yang dengan tamak memperebutkan barang itu baik secara terbuka maupun terselubung, itu telah melewati tangan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada akhirnya, nggak ada yang berhasil memurnikannya menjadi harta ajaib. Itu karena bambu telah menghilang secara misterius dan nggak terduga, seperti juga kemunculannya. Itu sangat membuat marah banyak kekuatan besar pada saat itu, dan mereka terus mencarinya untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap melupakannya. Besarnya perselisihan sebelumnya dengan jelas menunjukkan betapa berharganya bambu petir emas berusia 10.000 tahun itu. Hani belum memelihara benda spiritual hingga usia 10.000 tahun. Biasanya, pil obat hanya membutuhkan bahan yang paling lama berumur 2.000 tahun. Dengan demikian, ini menyebabkan dia sangat mengantisipasi memelihara bambu petir surgawi dan membuatnya merasa sedikit gelisah juga. Pada hari-hari berikutnya, Hani menggunakan cairan hijau untuk mematangkan bambu dan mulai sering berjalan-jalan di sekitar pasar kota bintang surgawi. Selain kayu spiritual yang diperlukan sebagai bahan utamanya, pedang bambu awan membutuhkan beberapa bahan tambahan langka sebelum akhirnya dimurnikan dalam inti apinya. Selain itu, karena pedang ini adalah satu set harta sihir, dibutuhkan bahan serupa dalam jumlah yang jauh lebih besar. Meskipun Hani udah mengumpulkan beberapa dari mereka, dia nggak memiliki cukup untuk membentuk satu set dan harus melanjutkan pencariannya. Laut Bintang tersebar memiliki bahan-bahan yang jauh lebih berlimpah daripada wilayah selatan surgawi. Setelah bangkrut sebagai akibat dari pengeluaran besar-besaran dan gak terkendali selama 2 tahun, Hani berhasil mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Untuk alasan itu, mau gak mau, dia menempatkan dirinya pada resiko menarik perhatian dengan menjual inti iblis langka yang tersisa. Sampai sekarang, Hani hanya bisa melihat kantong penyimpanannya yang hampir kosong dan menghela nafas panjang saat dia menghadap ke langit.
Memurnikan harta sihir, terutama harta sihir yang bagus, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator nakal biasa. Suatu hari, Hani masuk ke kebun obatnya dengan antisipasi yang gak bisa disembunyikan. Beberapa hari sebelumnya, dia telah meneteskan cairan hijau yang seharusnya menjadi tetesan untuk menjadikan bambu petir surgawi miliknya ke 10.000 tahun. Hani menjadi bersemangat setelah memikirkan kekuatan besar dari bambu petir emas yang dikabarkan. Ketika bambu pertama kali ditanam, panjangnya hanya 2 inci, namun kini telah mengalami perubahan besar-besaran. Sekarang, panjangnya sekitar 1 kaki dengan tubuh hijau zamrud berkilauan dan ditutupi lapisan cahaya pelangi samar. Setelah beberapa saat memeriksa dengan seksama, dia memanggil alat sihir pedang pendek ke tangannya dan menembakkannya ke arah bambu sebagai seberkas cahaya putih. Busur petir emas samar dilepaskan. Dengan letusan, pedang pendek itu dipukul oleh busur petir emas, mengubahnya menjadi spiral asap biru sebelum menghilang tanpa bekas. Ketika Hani melihat itu, dia langsung tersenyum dan sangat bersukacita. Dia sekarang ingin mencari tahu seperti apa wajah lucu yang akan dibuat oleh peri roh ungu jika dia mengetahui bahwa bambu petir putih telah berubah menjadi bambu petir emas. Sayang sekali, dia nggak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Ini mungkin pertukaran paling menguntungkan yang pernah dia miliki sejak tiba di dunia kultivasi. Saat Hani berjemur dalam kegembiraan, dia menjadi agak penasaran. Jika dia terus mematangkan bambu petir emas, transformasi apa yang akan terjadi? Dengan pemikiran tersebut, Hani terus menjatuhkan cairan hijau pada bambu selama beberapa bulan lagi. Tetapi baik kekuatan maupun penampilannya nggak berubah. Bahkan tingginya tetap sama tanpa bertambah sedikit pun. Namun pada saat itu, tunas bambu muda mulai tumbuh di sampingnya. Segera setelah meneteskan lebih banyak cairan hijau di atasnya, tunai muda semakin tumbuh. Setelah beberapa bulan, batang lengkap baru bambu petir surgawi telah tumbuh tampak persis sama dengan aslinya. Hani terlalu gembira karena perkembangannya. Sejujurnya, batang asli bambu petir surgawi hampir nggak cukup untuk memperbaiki bahkan 1 set pedang bambu awan yang terdiri dari 12 pedang terbang. Tetapi sekarang dia tahu bahwa cairan hijau bisa menghasilkan bambu muda. Kekurangan bahan bakunya yang parah sekarang udah benar-benar hilang. Namun ini hanya menyebabkan ambisi Hani tumbuh semakin besar. Tanpa harus khawatir lagi tentang kekurangan bahan inti, Hani nggak lagi dibatasi pada 1 set 12 pedang terbang. Dia sekarang terinspirasi untuk memperbaiki jumlah terbesar dari pedang bambu awan yang terdiri dari 1 set lengkap, yaitu 72 pedang terbang. Meskipun seorang kultivator formasi inti awal nggak memiliki kekuatan sihir yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan mengendalikan pedang terbang dalam jumlah besar sekaligus, Hani nggak terburu-buru. Dia bisa perlahan-lahan menyempurnakannya sesuai dengan kultivasinya. Bagaimanapun, selama pedang terbang itu memiliki set yang sama, dia bisa menyimpannya ke dalam tubuhnya sebagai satu harta ajaib. Dia juga nggak akan kesulitan menggunakan masing-masing pedang secara terpisah. Dengan pemikiran itu, hati Hani berkobar dengan keinginan yang kuat. Dan dia mulai mempertimbangkan apakah dia mampu melakukan itu atau tidak. Masalah terbesar saat memurnikan 1 set harta sihir adalah perbedaan di setiap bahan inti harta sihir dan kesulitan keberhasilan selama pemurnian. Tetapi dengan jumlah bambu petir surgawi yang gak terbatas, masalah itu gak menimbulkan masalah. Apa yang terjadi selanjutnya, sehubungan dengan penyempurnaannya adalah persiapan dari materi tambahan. Dia udah lama menyiapkan materi pelengkap. Untungnya, memurnikan 1 set 72 pedang akan menghabiskan jumlah material tambahan yang sama seperti memurnikan 1 set 12. Jadi dia nggak perlu mencari lagi. Sekarang dia hanya perlu khawatir tentang kurangnya kemampuannya yang sangat besar untuk memurnikan harta sihir. Dia bahkan nggak memiliki pengalaman di bidang penyempurnaan alat.
itu nggak akan menimbulkan masalah jika dia memurnikan harta sihir umum. Dia masih bisa dengan mudah berhasil. Namun proses pemurnian, bahkan satu pedang bambu awan, jauh lebih kompleks daripada memurnikan harta sihir biasa. Selain itu, masing-masing pedang terbang memerlukan perawatan dengan formasi mantra tertentu karena mereka membentuk satu set. Dengan demikian, pemahaman tentang formasi mantra juga diperlukan. Jika tidak, mustahil untuk memperbaiki harta karun sihir ini sampai selesai. Karena Hanli adalah orang yang berkemauan keras, bahkan ketika menghadapi keputusan yang sulit, dia hanya akan menerima yang terbaik atau tidak sama sekali. Itu juga ditunjukkan oleh tekad kuat Hanli dalam memperoleh bambu petir surgawi. Sepanjang hari berikutnya, Hanli menghabiskan waktunya untuk merenungkan rencana kultivasinya selama 20 tahun ke depan. Beberapa hari kemudian di pasar kota bintang surgawi, sebuah toko kecil yang biasa-biasa aja, tiba-tiba memiliki pemilik baru. Dia tampak seperti pemuda biasa berusia sekitar 30 tahun, dan memiliki pelayan seorang pria tinggi besar berwajah lebar. Pemuda itu mengubah nama toko dari Aneka Barangli menjadi Paviliun Bambu Hijau Kecil. Toko tersebut awalnya hanya menjual jimat dan bahan obat, tetapi setengah bulan kemudian mulai menjual alat sihir kualitas rendah yang mentah. Tetapi apa yang membuat pemilik toko di dekatnya kehilangan kata-kata adalah bahwa pemuda itu nggak sering keluar dari tokonya. Dia menghabiskan sepanjang hari melihat-lihat buku kuno tipis tanpa sampul sambil sesekali menari dengan gembira. Seolah-olah dia benar-benar menikmati dirinya sendiri. Namun, terkadang dia memasuki kediaman belakang toko dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Adapun pelanggan dan urusan bisnis, semua ditangani oleh pria tinggi besar dan terus terang. Pemilik toko terdekat, semuanya adalah penduduk asli kota bintang surgawi dan merasa sulit untuk mencari nafkah di sana. Ada satu pemilik toko, seorang lelaki tua yang rambutnya mulai memutih bernama He. Dia seorang kultivator pemurnian ki lapisan keempat. Tetapi bahkan dengan kultivasi rendah seperti itu, orang tua itu sangat dihormati oleh manusia dan selalu dipanggil sebagai Tuan Abadi. Beberapa orang yang penasaran kepada pemuda pemilik toko bertanya kepada Guru He tentangnya. Menurut Guru He, pemuda itu nggak mempunyai kekuatan sihir dan hanyalah manusia biasa. Karena itu, mereka mendapat keberanian dan mampir ke toko untuk mengobrol dengan pemuda bernama Han tentang kehidupan sehari-harinya dan semacamnya. Bagaimanapun, lokasi itu agak terpencil dan bisnis sangat sepi. Mereka hanya bisa mampir ke toko satu sama lain dan mengobrol untuk mengusir kebosanan. Dengan kedatangan wajah yang gak dikenal ini, secara alami ada lebih banyak hal yang bisa dibicarakan semua orang. Namun pemuda itu hanya mendengarkan, dan tampaknya agak lambat berbicara dan gak pandai mengobrol dengan orang lain. Lebih jauh, pemuda itu gak pernah mengungkapkan asalnya. Kapanpun dia ditanya tentang itu, dia hanya akan menjawab dengan senyuman, menyebabkan orang lain dengan cepat membatalkan masalah tersebut. Setelah beberapa kali seperti itu, orang-orang berangsur-angsur kehilangan minat dan nggak lagi mengunjungi paviliun bambu hijau kecil. Itu benar-benar menyebabkan pemuda itu menghela nafas lega. Tentu aja, pemuda dan pria besar itu adalah Hanli dan jiwa bengkok yang menyamar. Meskipun Hanli menggunakan teknik penyamaran Jianghu yang paling terkenal, itu masih lebih dari cukup untuk manusia dan kultivator kelas rendah. Hanli membuka toko itu bukan untuk mendapatkan sedikit batu roh, tetapi untuk menenangkan hatinya dengan membenamkan dirinya ke dunia fana. Dia juga secara khusus memilih lokasi itu sebagai tempat untuk mempelajari penyempurnaan alat dan mantra formasi. Hanli nggak terlalu berpengalaman dalam dua hal itu, dan terlalu sibuk selama waktunya sebagai kultivator pembangunan fondasi untuk mempertimbangkan mempelajarinya. Tetapi sekarang setelah dia mencapai formasi inti, tujuan berikutnya adalah untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan di dua bidang itu agar dapat menyempurnakan harta sihirnya.
karena akan memakan waktu cukup lama untuk mengolah bambu petir surgawi. Dia ingin menggunakan waktu ini untuk mempelajari pengalaman Yun Xiao dan catatan mantra formasi kuno yang diberikan Shinruin kepadanya. Sejujurnya, Hani selalu sangat tertarik pada penyempurnaan alat dan mantra formasi. Dia berencana untuk mempelajari kedua bidang itu secara bersamaan selama 20 tahun. Dia nggak memiliki harapan yang berlebihan untuk menjadi seorang jenius di kedua bidang tersebut. Tetapi selama dia bisa memperoleh sedikit keterampilan, dia akan puas. Paling tidak, dia harus bisa memperbaiki bendera dan cakram formasi yang paling sederhana. Namun, mempelajari bidang ini bukan hanya soal belajar. Ini membutuhkan latihan langsung. Hal ini mengakibatkan Handi mengumpulkan setumpuk besar bahan-bahan untuk membuat alat sihir. Tentunya akan sia-sia jika dibuang begitu aja, tetapi nggak ada gunanya juga menyimpannya. Selain itu, ketika dia tiba-tiba mendapatkan ide dan mau menyempurnakannya, dia harus memperoleh semua jenis bahan aneh. Namun perjalanan ke pasar kota setiap hari sangat merepotkan. Kebetulan, lapisan keempat dari teknik perkembangan hebat membutuhkan temperamen hati yang fana. Jika tidak, dia akan menderita serangan balik dari iblis batinnya saat mengolah lapisan keempat dari teknik perkembangan hebat. Setelah beberapa pertimbangan, Hani memutuskan untuk membeli toko itu dan mengatasi semua masalah sekaligus. Lokasinya nggak terlalu berisik dan dia nggak akan diganggu selama mempelajari tentang penyempurnaan alat dan mantra formasi. Karena itu juga dekat dengan manusia. Dia secara pribadi dapat melihat bagaimana mereka hidup. Selain itu, dia bisa membeli bahan yang dia butuhkan untuk memperbaiki alat sihir dan mantra formasi pada waktu yang tepat. Begitu pula, dia bisa menjual barang-barang kecil yang dia buat, meskipun itu hanya sejumlah kecil. Setelah melihat beberapa kultivator tingkat rendah membeli beberapa alat sihir yang disempurnakan secara pribadi, suasana hati Handi sangat terangkat. Tentu aja, dia masih akan melakukan perjalanan kembali ke kediaman guanya setiap beberapa hari untuk mematangkan bambu petir surgawinya dan untuk merawat kumbang pemakan emas dan 2 laba-laba giok darah. Namun gak lama kemudian, Handi menyaksikan pemandangan yang mencengangkan di kebun obat miliknya. Ketika anak batang bambu yang tumbuh dari batang aslinya mencapai usia 6.000 tahun, batang utama itu jatuh tanpa alasan. Beberapa daunnya juga rontok dengan rapi, dan setelah menyentuh lantai, mereka segera berubah menjadi daun emas murni yang mencolok. Meskipun dia nggak tahu untuk apa daun itu, Hanli nggak mau membuangnya dan mengumpulkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Sedangkan untuk tangkai hijau zamrud, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali ke kotak pasta giok dan menyimpannya. Setelah mengumpulkan 6 buah, dia akan memiliki cukup uang untuk menyempurnakan pedang bambu awan. Karena itu, Hani menahan kekuatan sihirnya dan memulai kehidupan duniawinya di antara manusia di sudut kota pasar yang gak jelas. Selain menjadi asik membaca salinan buku kertas tipis lit giok, dia diam-diam mengamati kehidupan manusia fana dan berbagai emosi di sekitarnya, dan mulai secara bertahap menghargai mereka dan mengingat beberapa kenangan. Kehidupan yang dijalani oleh manusia sangat berbeda dengan para kultivator. Kehidupan fana dipenuhi dengan suka dan duka, di mana yang tua layu dan kehidupan dilahirkan kembali. Dalam beberapa tahun pengamatan singkat, Hani mulai mengingat perasaan yang telah lama dia lupakan, baik positif maupun negatif. Singkatnya, pemahamannya tentang mantra formasi dan keahliannya dalam penyempurnaan alat secara bertahap meningkat dalam jangka waktu yang lama. Terutama tokoh Hanli Pavilion Bambu Hijau Kecil telah mengembangkan reputasi di daerah itu hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Itu karena para kultivator dapat membeli beberapa alat sihir yang murah dan berguna di toko Hanli. Beberapa pelanggan yang lebih beruntung bahkan mampu membeli beberapa jimat kelas menengah yang langka di toko. Setelah berita itu menyebar secara lokal, beberapa kultivator tingkat rendah segera bergegas menuju toko Hanli. Alat sihir dan jimat itu jelas dibuat sendiri oleh Hanli.
Sejak dia memasuki formasi inti, dia akhirnya bisa memahami teknik sihir kelas menengah yang lama dia inginkan. Meskipun teknik ini paling rendah di antara teknik kelas menengah, Handi masih sangat puas dengannya. Namun jimat perantara bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan menggunakan kertas jimat biasa. Mereka hanya bisa dibuat dengan menggunakan kulit binatang iblis langka, tapi nggak sembarang kulit. Setiap jimat perantara memiliki persyaratan unik mereka sendiri terkait dengan kulit binatang iblis. Untungnya, Handi telah memikirkan hal itu sebelum dia menjual material binatang iblisnya dan menyimpan material jimat dalam jumlah besar. Jika tidak, dia nggak akan memiliki cara untuk memperbaiki jimat meskipun telah memahami teknik sihir mereka. Handi pertama kali berlatih menggunakan kulit binatang iblis kualitas rendah. Setelah merasa bahwa dia cukup mampu, dia kemudian melanjutkan untuk memperbaiki beberapa jimat tertentu menggunakan bahan yang lebih langka. Jimat yang dia buat semuanya adalah teknik sihir tipe serangan. Setiap sebulan sekali atau lebih, Handi akan menempatkan satu atau dua dari jimat bikinannya untuk dijual di tokonya dan menjualnya kepada pembeli pertama. Bagi seorang kultivator formasi inti seperti Hanli, jimat itu memiliki nilai kecil karena kekuatan mereka memucat di hadapan harta sihir. Karena itu, dia nggak punya tujuan untuk melestarikannya. Namun, Hanli jelas meremehkan daya pikat jimat perantara untuk para kultivator pemurnian ki dan kultivator pembangunan fondasi. Bahkan setelah menaikkan harga jimat itu beberapa kali, para kultivator itu terus menghabiskan batu roh mereka tanpa ragu-ragu, memungkinkan Hanli mengumpulkan sedikit uang. Tapi sayang sekali, jimat perantara sangat sulit dibuat. Bahkan dengan banyak kulit binatang iblis yang dimiliki Hanli, tingkat keberhasilannya sangat rendah, gagal 30 kali lipat untuk setiap jimat yang berhasil dia ciptakan. Jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya dengan jimat kelas rendah, Hanli hanya bisa tersenyum pahit. Jika tidak, dia akan mengumpulkan kekayaan yang jauh lebih besar dengan menjual jimat perantara. Selain itu, keahlian Hanli dalam pemurnian alat juga meningkat, menyebabkan beberapa alat sihir kelas menengah dan tinggi muncul di tokonya. Alhasil, reputasi pavilion bambu hijau kecil menjadi semakin terkenal. Untungnya, reputasinya yang gemilang telah dibatasi pada lingkaran kecil kultivator tingkat rendah. Jadi Hanli nggak perlu khawatir menyebabkan masalah apapun. Tetapi pada awal tahun ke-9, Hanli mulai memperbaiki bendera dan cakram formasi dengan menerapkan pemahamannya tentang beberapa mantra formasi sederhana. Karena ilmu yang diberikan oleh Yun Shao dan Xin Ruyin, Hanli dapat menghindari membuat banyak kesalahan dan berhasil memahami beberapa keterampilan kecil namun penting. Tapi dia akhirnya tetap meraba-raba melalui percobaan-percobaan saat dia mencoba memperbaiki satu set alat pengaturan formasi untuk pertama kalinya. Penyempurnaan itu sangat sulit dan itu menghabiskan sebagian besar waktunya sebelum dia berhasil. Namun, sekarang setelah dia mencapai formasi inti, dia punya banyak waktu untuk mengumpulkan pengalaman dan pemahaman secara perlahan. Tapi yang paling penting, dia telah memperoleh beberapa pemahaman dalam metode penyempurnaan pedang bambu awan. Saat dia mempraktikkan pemurnian untuk memastikan keberhasilannya dalam upaya pertamanya. Lagi pula, dia nggak akan memiliki sisa bahan yang cukup untuk percobaan kedua. Dengan Hanli fokus pada pemurnian alat sihir dan mempelajari mantra formasi, waktu dengan cepat berlalu hari demi hari. Dengan mata air yang pergi dan musim gugur yang akan datang, pavilion bambu hijau kecil Hanli yang agak terkenal tanpa disadari telah ada selama lebih dari 20 tahun. Hanli sekarang berpenampilan seperti orang tua di atas usia 50 tahun. Itu jelas bukan penampilan Hanli yang sebenarnya, tapi tindakan yang diambilnya untuk menyembunyikan penampilan awet mudanya. Karena berlalunya waktu di dunia fana, Hanli nggak punya pilihan selain mengubah penampilannya menjadi orang tua. Sampai sekarang, Hanli berdiri di kediaman di belakang tokonya.
dan melihat sekeliling dengan emosi yang aneh. Pada hari sebelumnya, dia telah menyerahkan toko itu kepada orang lain dan mengakhiri pencelupannya di dunia fana. Hal itu karena akhirnya dia mematangkan batang keenam dari bambu petir emas yang telah lama ditunggu-tunggu hingga matang sepenuhnya. Setelah tinggal di situ selama lebih dari 20 tahun, hati Hani tanpa gangguan. Tapi dia merasakan sedikit nostalgia saat pergi. Pengalamannya di kota pasar merupakan masa-masa damai yang langka dalam hidupnya. Pada saat itu, dia mendengar teriakan berisik dari tetangganya. Dan Hani nggak bisa menahan senyum setelah mendengarnya. Dia nggak perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mengetahui bahwa pemilik toko sedang memberikan rekomendasi kepada pelanggannya mencoba menjual harta karun yang gak laku-laku selama 8 tahun terakhir. Ketika Hanli awalnya tiba, toko itu dikelola oleh seorang lelaki tua. Dia telah pensiun 4 tahun lalu, dan sekarang putranya mengawasi bisnis. Meskipun putranya memiliki temperamen yang berapi-api, dia memperlakukan orang lain dengan tulus. Tetapi ketika dia melakukan bisnis, dia sering membual tentang barang-barang tokonya dengan lantang, memukau banyak kultivator asing. Hani menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum meninggalkan pavilion bambu hijau kecil dengan jiwa bengkok. Gak lama kemudian, keduanya benar-benar menghilang dari pasar kota.